Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Ibu bapak, anak-anak semuanya, keluarga besar SMP Muhammadiyah Subayat program khusus yang dirahmati Allah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya yang penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat usia atau umur, sehingga sampai hari ini kita masih mampu melaksanakan perintah Allah. Di antaranya adalah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Selanjutnya, salam dan salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan semoga juga termasuk kita semuanya kelak kita berharap mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, anak-anakku semuanya dari keluarga besar SMP Muhammadiyah Subayat program khusus yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit iftitah, yaitu tentang firman Allah di surat Fatir ayat 29. Surat Fatir adalah surat nomor 35, ayatnya yang ke-29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, di dalam surat Fatir ayat 29 tadi, Allah menegaskan atau memberikan pencerahan kepada kita bahwa ada orang yang tidak merugi. Siapa itu? Yaitu orang yang pertama, orang yang selalu membaca firman Allah, kitab-kitab Allah. Kita sebagai umat Islam yang memiliki kitab Al-Quran, tentu kita punya keyakinan. Pertama, bahwa membaca saja ayat-ayat Al-Quran itu, kita akan mendapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan di dalam setiap hurufnya. Misalkan saya membaca alif lam mim, itu diartikan alif sendiri, lam sendiri, dan mim sendiri, atau 3 huruf. Sehingga siapapun yang membaca alif lam mim, itu Allah akan memberikan 3 kali 10 pahala kebaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, marilah kita menyemangati diri kita untuk berlomba-lomba di dalam memperbanyak membaca Al-Quran di setiap waktu. Habis sholat misalnya, malam hari setelah tarawih misalnya. Harapan kita apa? Dalam bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan, syukur-syukur bisa 2 kali Al-Quran itu kita hatamkan, sehingga kalau kita tidak akan mampu pahala yang diberikan Allah kepada kita, karena saking banyaknya huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian selanjutnya, orang yang tidak akan merugi adalah orang yang melaksanakan sholat. Bapak Ibu sekalian, sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan mukmin. Namun ada juga sholat itu ada sholat fardu dan sholat sunnah.
Ada sholat sunnah yang langsung diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat tahajud yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 79 itu, bahwa bangun dan laksanakan di sepertiga akhir malam, laksanakan sholat, semoga itu sebagai ibadah tambahan. Ini perintah langsung dari Allah. Sekali lagi, kalau sholat wajib itu ada 5 kali dalam satu hari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Insya Allah kalau setiap orang Islam dan yang beriman kepada Allah melaksanakan itu hanya standarnya orang beriman seperti itu. Standarnya orang Islam ya seperti itu. Belum istimewa. Yang istimewa gimana? Orang Islam yang melaksanakan perintah Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, baik perintah yang wajib maupun yang sunnah. Nah, di sini termasuk sholat wajib yang sekali satu hari 5 kali, dan juga ditambah dengan sholat sunnah yang lainnya. Misalkan sholat rawatib, sholat duha, sholat tarawih di bulan Ramadan ini, dan juga qiyamul lail, sholat tahajudnya. Barang siapa sudah bisa melaksanakan itu, insya Allah dia akan mendapatkan peringkat yang lebih baik daripada umat Islam yang hanya melaksanakan sholat 5 kali dalam satu hari. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semuanya, keluarga besar SMP Muhammadiyah 7 program Bayat yang dirahmati Allah. Orang yang tidak merugi berikutnya adalah orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Sebagian rezeki, kita sering atau mendapat ajaan dari mubalik-mubalik di mimbar-mimbar taklim, kita sering diajak, yaitu untuk sedekah subuh. Mengapa diambil contoh sedekah subuh? Karena insya Allah setiap pagi kita melaksanakan sholat subuh. Sehingga ini akan berhubungan erat dengan awal ayat tadi, yaitu sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Quran, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, mereka itu tidak akan merugi. Oleh karena itu kami mengajak kepada Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, mari kita menginfakkan sebagian rezeki pemberian Allah kepada kita ini dalam bentuk sedekah subuh. Insya Allah tidak harus banyak, yang penting selalu atau continue atau istiqomah di dalam kebaikan ini. Misalkan kita menginfakkan yang mudah, misalkan 500 rupiah, kita masukkan celengan atau kenceleng yang sudah disediakan 500, hari ini 500, besok 500, lusa 500, dan seterusnya. Insya Allah kalau 500 buat kita yakin kita mampu. Namun apakah kita bisa? Nah, mampu dan bisa itu berbeda. Mampu kita punya kemampuan, bisa itu kita bisa atau tidak. Nah, bisa atau tidak, ada motivasi lain yang bisa mendukung agar kita itu bisa melaksanakannya. Yaitu kita berharap mendapat pahala yang luar biasa, yang berlipat ganda dari Allah. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak diri pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian, siswa keluarga besar SMP Muhammadiyah 7 Bayat program khusus. Yang pertama, untuk selalu membaca Al-Quran. Kedua, melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian yang ketiga adalah menginfakkan sebagian rezeki yang kita miliki untuk di jalan Allah. Dalam bentuk apa? Gerakan sedekah subuh. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmah atau yang bisa kita ambil. Syukur-syukur kita bisa mengamalkannya sehingga kita mendapat pahala yang berlipat dari Allah. Mohon maaf atas kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.